Selamat jumpa kembali dalam video tentang buku Urantia. Video ini tentang lanjutan buku Urantia bagian 1. Video sebelumnya adalah berjudul Tuhan, Trinitas, dan Alam Semesta, buku Urantia bagian 1. Video ini masih bagian 1 tapi lanjutannya yaitu ringkasan makalah 11-31. Apa itu buku Urantia? Bagi Anda yang belum paham, akan saya jelaskan di bagian belakang video ini. Anda bisa juga melihat video pengantar yang lain di channel ini. Dan saya ingatkan lagi bahwa alam semesta ini berukuran bukan main besarnya. Yang dapat terlihat saja selebar 90 miliar tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti saja hanya selebar ratusan ribu tahun cahaya. Planet kita hanya sebutir debu di galaksi ini. Ada tak terhitung galaksi, bintang, planet, dan makhluk di atas sana. Silahkan Anda subscribe channel ini untuk mendapat gambaran tentang isi buku Urantia ini. Video ini hanya akan membahas secara umum. Cara terbaik adalah membaca sendiri buku ini. Karena banyak yang harus disampaikan, sekarang langsung kita mulai tentang struktur alam semesta. Bagian 1 buku Urantia makalah 11-31 adalah tentang struktur dan personalia alam semesta. Makalah 11 adalah tentang Firdaus, pusat alam semesta, kediaman Tuhan, pusat gravitasi alam semesta, pusat generator energi alam semesta, dan itu mencakup di mana lokasinya, bagaimana bentuknya, dan apa fungsinya. Firdaus itu tempat kediaman ilahi Tuhan. Firdaus terbuat dari materi yang unik tiada duanya, bahan materi tapi hidup. Ada 3 permukaan Firdaus, sisi atas, sisi keliling dan sisi bawah. Kemudian fungsi Firdaus sebagai pusat generator energi dan gravitasi materi alam semesta. Firdaus adalah pusat kekal alam semesta segala alam-alam semesta dan tempat kediaman Bapa Semesta, Putra Kekal, Roh Tanpa Batas, dan para sederajat dan rekan-rekan mereka. Pulau pusat ini adalah badan realitas kosmis terorganisir yang paling raksasa di seluruh alam semesta master. Firdaus adalah suatu bulatan material dan juga tempat kediaman spiritual. Semua ciptaan cerdas Sang Bapa Semesta bertempat tinggal di tempat-tempat kediaman material, sebab itu haruslah pusat pengendalian mutlaknya juga material, literal atau harfiah. Dan lagi perlu disebutkan ulang bahwa hal-hal roh dan sosok-sosok rohani itu adalah nyata. Firdaus adalah tempat kediaman Tuhan. Secara pribadi Tuhan ada di situ, dan kita nanti kalau mencapai Firdaus juga akan dapat bertemu dengan Dia muka dengan muka. Kehadiran pribadi Bapa Semesta menetap di paling tengah di permukaan atas kediaman para deitas yang berbentuk hampir bundar, namun bukan berbentuk bulat ini. Kehadiran pribadi Bapa Semesta ini langsung dikelilingi oleh kehadiran pribadi Putra Kekal, sementara mereka berdua diselubungi oleh kemuliaan tak terkatakan dari Roh Tanpa Batas. Tuhan tinggal, telah tinggal, dan selamanya akan tinggal di kediaman pusat dan kekal yang sama ini. Kami telah selalu menjumpai Dia di sana dan selalu akan demikian. Bapa Semesta itu secara kosmis difokuskan, secara spiritual dipribadikan, dan secara geografis tinggal menetap di pusat alam semesta segala alam-alam semesta ini. Firdaus bagian atas adalah tempat tinggal Trinitas dan semua makhluk ciptaan yang berpribadi. Firdaus bagian keliling adalah lokasi para putra pencipta. Di sana mereka memamerkan hasil karya evolusi alam semesta mereka. Firdaus bagian bawah adalah tempat tinggal sosok-sosok absolut yang tidak berpribadi, dan generator energi semesta, di mana energi itu dibuat, kemudian dikendalikan dan disalurkan ke seluruh alam semesta. Ilmuwan hanya bisa menyusun hukum kekekalan energi, mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain, tapi sama sekali tidak bisa menciptakan energi. Produsen energi itu Firdaus. Ukuran Firdaus dan alam semesta sentral itu, kalau diukur mungkin beberapa juta tahun cahaya. Kalau misalnya dibandingkan dengan inti sebuah atom atau matahari dalam tata surya, ukuran inti atom itu sekitar 1/100.000 diameter atom. Lebar alam semesta ini 90 miliar tahun cahaya jadi mungkin saja intinya berukuran 1 juta tahun cahaya. Artinya itu sekitar 10 kali ukuran galaksi Bima Sakti. Tetap saja itu ukuran yang sangat besar tidak bisa dibayangkan akal manusia. Kalau membaca buku Urantia, kita melihat bahwa alam semesta ini seimbang dan memuat banyak pola-pola dan simetri, dan banyak hal yang makro di alam semesta itu ada miniaturnya dalam hal yang paling kecil.
Alam material itu turunan berdasarkan model dan pola dari alam spiritual. Ada banyak yang biasa kita temui di bumi itu dibuat berdasarkan pola dari alam yang lebih tinggi. Salah satu keunikan Firdaus adalah materinya. Dikatakan di situ materi yang unik tidak ada duanya di seluruh alam semesta, dan konon materi itu juga hidup. Namanya absolutum. Dapatkah Anda membayangkan apa itu materi yang hidup? Hidup itu artinya punya kecerdasan dan memberikan respon terhadap pikiran. Jadi barangkali Firdaus itu sebuah alam yang dapat mengikuti kehendak kita. Barangkali kita mau membuat apa saja cukup dengan pikiran akan jadi dalam sekejap mata. Firdaus itu absolut tidak mengenal ruang dan waktu. Bisa jadi sesuatu yang absolut itu kemana kita pergi akan ditempuh seketika dan apa yang dikehendaki tercipta sekejap mata dalam proses yang sangat dipercepat. Entahlah, kata penulis buku Urantia, Firdaus itu jauh di luar pemahaman akal manusia. Alam semesta ini banyak memuat hal-hal yang jauh melebihi akal manusia, sebab manusia tinggal dalam alam finit, atau terbatas ruang dan waktu. Kita tidak bisa berada di mana-mana pada satu waktu, dan kita tidak bisa mengubah perjalanan waktu. Tapi ada banyak sosok alam semesta yang masuk golongan absolut, artinya melampaui ruang atau waktu. Bahkan ada lagi yang termasuk golongan yang mendekati absolut dan infinite, tidak terbatas ruang dan waktu. Kita di alam materi mengenal atom dan cahaya sebagai patokan ruang dan waktu. Tapi ilmuwan sudah menemukan tentang adanya teori kuantum yang berbicara tentang hal-hal yang lebih kecil dari atom dan mungkin lebih cepat dari cahaya, tapi belum bisa ditemukan. Itulah sebabnya banyak hal yang sulit digambarkan atau diuraikan dengan kata-kata. Firdaus itu ada arahnya jika dilihat dari bumi, dan karena kita berada di dalam galaksi Bima Sakti, lokasi Firdaus dilihat dari bumi ada di baliknya pusat galaksi Bima Sakti, yaitu di arah konstelasi Sagittarius. Dan sama dengan kota-kota yang ada di bumi, seperti New York atau Singapura, jangan kita anggap mereka tidak ada, hanya karena kita tidak pernah melihatnya. Kalau kita dapat memanfaatkan sarana transportasi dan diberi izin masuk ke sana, kita akan sampai ke kota-kota itu, demikian pula dengan Firdaus. Sampai di sini ulasan tentang Firdaus. Sementara ini kita lanjutkan dulu ke struktur alam semesta seluruhnya dalam makalah 12. Kita akan melihat penjelasan seluruh alam semesta yang disebut alam semesta master. Kita akan membaca apa itu gravitasi, apa itu ruang, apa itu waktu, apa itu gerakan, bagaimana cara pengendalian alam semesta. Kita akan membaca juga bahwa ada 3 dimensi besar alam semesta, yaitu dimensi material di mana makhluk fisik itu hidup, dimensi spiritual di mana sosok-sosok roh itu hidup, dan dimensi di tengahnya yang disebut dimensi Morontia. Perjalanan kita dari bumi tidak langsung masuk alam roh, sebab tidak mungkin berubah bentuk begitu saja dari materi dan jiwa menjadi roh, tapi harus perlahan dinaikkan melalui banyak tingkatan di dimensi di tengahnya yaitu Morontia. Dimensi Morontia ini dimensi batin yang sangat luas. Jiwa kita, ketika kita mati, akan meninggalkan badan kita dan masuk alam Morontia ini, di mana kita harus meningkatkan level sampai akhirnya benar-benar menjadi roh tingkat pertama yang dapat memasuki Firdaus. Alam semesta master yaitu alam semesta seluruhnya ini terdiri dari beberapa tingkat ruang. Firdaus dan sistem Havona disebut alam semesta sentral. Alam ini alam sempurna dan tidak berkembang lagi. Kita berada di luarnya, dalam alam semesta yang evolusioner, yang masih berkembang dan belum selesai, tapi sudah dihuni oleh ciptaan makhluk hidup, yang disebut alam semesta super. Kemudian di luar kita ada lagi 3 lapis alam semesta bagian luar yang jauh lebih besar lagi, tapi semuanya masih belum berpenghuni makhluk hidup. Untuk apa mereka ada? Tentu untuk suatu waktu nanti dihuni dan dikelola. Lalu siapa yang mengelola? Coba tebak. Pengelola alam semesta bagian luar ini terkait dengan takdir manusia yang diuraikan dalam makalah 31 buku Urantia.
Tidak salah jika manusia disebut anak-anak Tuhan, dan Bapa Semesta sudah memerintahkan agar manusia belajar menjadi makin sempurna seperti Dia. Kita belajar semua ilmu dan keahlian di dunia ini, tapi ini baru awal, sebab kita akan terus belajar lebih banyak lagi setelah kita pergi dari dunia ini dalam perjalanan panjang kita ke Firdaus, menempuh jutaan bahkan miliaran planet. Hidup kita di sini baru awal dari perjalanan panjang menuju takdir kita yang abadi dan sangat tinggi di alam semesta. Jadi suatu waktu nanti Anda akan ditawari pekerjaan besar ini. Semua tingkatan alam semesta ini, seluruhnya disebut alam semesta master. Mencakup alam semesta sentral, super, sampai alam semesta bagian luar. Kemudian makalah 13 tentang dunia-dunia satelitnya Firdaus, yang meliputi 7 dunianya Sang Bapa, dan fungsinya antara lain, disinilah pusat dan tempat kelahiran Sang Percikan Ilahi, roh dari Bapa, yang mendiami batin manusia sekarang. Berikutnya, tentang dunia-dunia sakral Sang Putra, yang menjadi pusat semua yang berwujud roh, tapi kita tidak dapat masuk ke sana sesuai kodrat kita yang dari alam materi. 7 dunia Sang Putra ini merupakan 7 matahari raksasa yang memancarkan cahaya putih untuk menerangi seluruh Firdaus. Berikutnya lagi, 7 dunia roh tanpa batas yang merupakan pusat teknologi dan manajemen alam semesta. Ini adalah dunia-dunia yang menarik dan sangat sibuk, begitu kata penulis-penulis buku Urantia, karena disinilah pusat administrasi, komunikasi dan teknologi seluruh alam semesta yang sangat luas ini. Kita akan dapat menonton para administrator super mengelola seluruh alam semesta yang berisi triliunan bintang ini. Makalah 14 adalah khusus tentang alam semesta seputar Firdaus, yang disebut alam semesta sentral. Di sekitar Firdaus terdapat 1 miliar dunia sempurna yang disebut Havona. Dunia-dunia itu berbeda-beda, tapi semuanya sempurna. Masing-masing memiliki desain yang unik, jadi kalau kita saja masih bingung menggambar dunia alien itu seperti apa, ini sudah ada contohnya 1 miliar dunia. Bayangkan jika ada yang akan belajar jenis kehidupan yang mungkin dibuat di alam semesta ini, pola dan contohnya sudah tersedia. Semua itu indah, semua itu luar biasa, dan harus lihat sendiri, kata buku Urantia. Demikianlah singkat tentang alam semesta sentral. Maafkan jika saya belum bisa memvisualkan isi buku Urantia secara detil untuk hal-hal yang di luar akal pemahaman manusia ini, terutama Firdaus dan adanya dunia-dunia sempurna Havona ini. Dari alam sentral yang sempurna itu, kita bergerak ke alam kita sekarang, yang berada dalam alam-alam semesta super yang sedang berkembang. Jika alam semesta sentral itu eksistensial, maka kita ada di alam semesta yang eksperiensial, alam yang sedang mengalami pengalaman. Kita ada dalam alam semesta yang masih dibangun, maka masih ada banyak penyakit, banyak bencana, banyak kesalahan dan kesesatan, dan banyak mungkin terjadi kegagalan. Alam semesta super seluruhnya ada 7, dan alam semesta super kita nomor 7 dan bernama Orphonton, dan terdiri dari ratusan ribu alam semesta lokal. Untuk mudahnya satu alam semesta super itu dapat dibayangkan sebagai kumpulan ratusan ribu galaksi kecil-kecil. Galaksi Bima Sakti itu adalah pusat dari Orphonton. 7 alam semesta super itu beredar dalam orbit mengelilingi Firdaus. Orphonton, alam semesta super kita diperintah oleh yang purba harinya atau yang lanjut usianya, dan terdiri dari 100.000 galaksi kecil. Alam semesta Orphonton secara total menampung 1 triliun planet yang ada penduduknya. Benar jika triliunan bintang di atas sana dikelola dalam satu kesatuan organisasi. Tuhan yang esa itu tidak mungkin mengerjakan semua sendirian, tapi mendelegasikan pemerintahan alam semesta pada anak-anaknya dalam satu keluarga semesta. Satu panitia kecil saja perlu membagi tugas, apalagi ini alam semesta. Semua ciptaan juga punya turunan sifat dari yang esa itu. Sang Bapa Semesta, dan keluarga semesta ini sangat harmonis karena diperintah oleh Bapa yang pengasih dan sempurna. Satu alam semesta super dibagi menjadi sektor mayor dan sektor minor. Kemudian alam-alam semesta lokal, yang masing-masing merupakan satu galaksi independen yang diciptakan dan dikelola oleh pasangan putra pencipta dan putri kreatif yang berasal dari Firdaus.
Alam semesta lokal kita disebut Nebadon. Alam semesta lokal Nebadon dibagi lagi menjadi konstelasi yang dipimpin oleh yang paling tinggi, kemudian sistem-sistem lokal yang dipimpin penguasa sistem, dan akhirnya, planet-planet yang ada manusia penghuninya, dipimpin pangeran planet. Demikian gambaran umum struktur alam semesta. Mengenai personalia alam semesta akan dibahas lebih detail dalam video berikutnya. Sekedar gambaran, nanti kita akan membahas tentang pribadi pertama dan pusat semua personalia alam semesta, Sang Bapa Semesta yang Pengasih. Kemudian pribadi kedua dan pusat alam roh, yaitu Sang Putra Kekal yang penuh dengan rahmat. Dan pribadi ketiga dan pusat alam batin, yaitu Sang Roh tanpa batas yang adalah Tuhan yang bertindak dan beraksi. Uniknya, manusia itu sendiri adalah bentuk miniatur dari Trinitas, sebab manusia itu terdiri dari kepribadian, badan materi, batin kecerdasan, dan roh yang dari Tuhan. Pribadi, roh, dan batin itu Trinitas alam semesta, menempati badan materi kita sendiri. Kita akan membahas tentang yang purba harinya atau yang lanjut usianya, administrator alam semesta super. Kita akan membahas siapa itu Mikhael Sang Putra Pencipta, yang pernah menjadi manusia dengan nama Yesus, Nabi Isa. Ada juga tentang para hakim akhir zaman, putra magisterial, untuk Anda yang sedang menunggu Ratu Adil. Kemudian para pribadi alam semesta lokal. Immanuel, saudara dari Mikhael. Gabriel atau Jibril yang adalah putra pertama Mikhael dan eksekutif kepala alam semesta lokal kita, Nebadon. Melkizedek, yang pernah menjelma menjadi manusia lalu bekerja sama dengan Abraham atau Nabi Ibrahim, memulai agama yang didasarkan pada iman dan percaya, yang sudah menjadi dasar semua agama yang eksis sekarang ini. Kemudian penguasa konstelasi yang bisa menaikkan dan menurunkan raja-raja di bumi, disebut golongan yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada golongan eksekutif planet dan sistem lokal. Salah satunya yang terkenal adalah Lucifer, yang sebenarnya sesosok eksekutif yang memberontak. Berikutnya, Adam dan Hawa yang berasal dari ibu kota sistem lokal, datang untuk meningkatkan genetik manusia bumi. Masih ada lagi malaikat serafim, malaikat utama, pembawa kehidupan, dan masih banyak lagi. Demikian sebagian kecil dari personalia alam semesta yang dicantumkan dalam makalah 30, dan dengan membaca buku Urantia kita mengetahui siapa mereka, asal-usul dan tugas mereka. Sebelum saya akhiri, bagi Anda yang masih menanyakan apa itu buku Urantia, mari kita membahas sedikit apa itu buku Urantia. Buku ini buku pewahyuan yang ditulis oleh sosok-sosok pribadi dari alam yang lebih tinggi. Jadi bukan manusia yang menulisnya. Disampaikan kepada kelompok ilmuwan di Chicago pada abad 20. Dicetak pertama tahun 1955 dan ini benar-benar teks dari alam semesta dalam teks aslinya bahasa Inggris dengan hampir tidak ada perubahan oleh manusia. Intinya adalah bahwa Tuhan itu esa, kesatuan semesta, dan Tuhan itu pribadi yang pengasih dan Bapa semua makhluk dalam keluarga semesta, bahwa manusia itu bersaudara, struktur alam semesta, serta golongan-golongan personalia penghuninya. Ada tentang sejarah segala sesuatu, sejarah alam semesta, sejarah bumi, sejarah manusia, sejarah agama, roh Tuhan di dalam manusia, semua dipaparkan secara urut dari asal-usul dan masa depannya. Bagian 4 tentang sejarah hidup Yesus bahkan memuat riwayat sampai ke tanggal dan jamnya. Buku Urantia mengajarkan perluasan wawasan kosmik dan persepsi spiritual, dan tidak mengajarkan ideologi, agama, atau nabi baru. Buku ini untuk semua orang. Silahkan diuji, diteliti dan dipelajari dari sisi ilmiah, filsafat, dan agama. Kalau ada yang berguna, silahkan mengambil dari isi buku itu, untuk kepentingan Anda sendiri. Silahkan mempelajari lebih lanjut dengan berkunjung ke urantia.org, atau di apps Urantia di HP Anda, mengunduhnya secara gratis dalam bahasa Indonesia, melakukan penyelidikan dengan mesin pencari, berkenalan dengan teman-teman sesama pembaca buku ini di seluruh dunia, ikut kelas belajar, atau membeli buku cetaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.